wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anggita Lubis dari kelompok 5. Nah, di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan daring. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jam kegelapan ke zaman yang penuh dengan ilmu yang terang benderang. Nah, kemudian kita masuk kepada materi yang pertama yang berjudul Konsepsi Negara Hukum Pancasila dalam Hak Asasi Manusia. Nah, kemudian apa itu kaitannya dengan hak asasi manusia? Yaitu konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Kemudian model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welfare state. Nah, sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian, hukum itu tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang saja, yang apalagi yang berkuasa tidak, tetapi untuk menjamin kepentingan segenap warga negaranya. Nah, sebagaimana Hans Kelsen itu memberikan argumentasinya bahwa dalam kaitan negara hukum juga merupakan negara demokratis, setidaknya harus memiliki 4 syarat restat. Yang pertama itu dia menyebutkan bahwa negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang. Kemudian yang kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa. Kemudian yang ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan, kekuasaan, kehakiman, serta adanya peradilan administrasi negara. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu negara yang melindungi hak asasi manusianya. Nah, jadi dari argumen ini dapat kita simpulkan pula bahwa konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu kita berbicara hukum tentunya tidaklah mungkin terlewatkan tentang pembahasan hak asasi manusia sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Nah, jadikan perlindungan pengakuan dan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Nah, karena itu hak asasi manusia atau HAM haruslah menjadi pilar utama penyelenggaraan negara. Di samping adanya pembagian kekuasaan dalam mekanisme checks and balance dengan dijaminnya independensi yudisial. Nah, sebagaimana Emerson Adji yang dikutip dari Wijaya pada tahun 2015 menyebutkan bahwa negara hukum Indonesia ini memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah jaminan terhadap kebebasan beragama sebagai pengakuan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Tetapi kebebasan yang dimaksud merupakan kebebasan dalam arti positif, yang mana tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-ciri negara hukum Pancasila lainnya yaitu hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu kepada kebebasan beragama dalam arti positif. Ateis tidak dibenarkan, komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Sapna Andini Batubara. Kepada Sapna saya persilahkan.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Fani Anggita Lubis. Setiap negara hukum tentunya memiliki ciri-ciri adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana contohnya dengan perlindungan HAM di beberapa negara hukum seperti di Amerika. Bentuk perlindungan HAM di Amerika yaitu memahami konsep freedom of religion untuk membuktikan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan dalam konteks beragama. Namun, konsep freedom of religion di Amerika ini dapat diartikan dalam arti positif dan negatif, di mana kebebasan beragama berarti tidak bebas untuk menyumbang atau tidak menyembah untuk menegaskan keberadaan Tuhan atau mengingkarinya. Artinya, konsep freedom of religion di Amerika ini memperbolehkan adanya ateisme. Di Amerika Serikat juga melegalkan pernikahan sejenis dan LGBT sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia. Keputusan ini akan adanya kepercayaan masyarakat di Amerika Serikat bahwa mereka diperlakukan secara sama di mata hukum. Yang kedua yaitu Belanda. Belanda merupakan negara yang mendukung para pembela hak asasi manusia. Setiap tahunnya pemerintah Belanda menyerahkan penghargaan berupa tulip HAM atau disebut dengan Human Rights Tulip. Belanda memerangi pelanggaran HAM dan mendorong kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan kepercayaan. Belanda juga merupakan salah satu negara yang mendukung adanya hak asasi manusia yang sama bagi kaum LGBT. Nah, yang ketiga yaitu Indonesia. Konsep freedom of religion di Amerika dan Belanda memperbolehkan adanya ateisme dan mendukung hak yang sama tentang kaum LGBT. Tentunya bertentangan dengan Indonesia sebagai negara hukum, karena dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, sila ketuhanan yang Maha Esa pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang beragama atau secara garis besarnya agama melarang atau menerapkan praktik LGBT dan setiap warga negara Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Dikarenakan negara Indonesia menjamin kemerdekaan di tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nah, yang kedua di sini membahas tentang konsepsi konsepsi negara demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan HAM. Kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos atau kraten. Demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat atau yang lebih dikenal dengan sebutan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara etimologisnya, dalam bahasa Yunani kuno, demokrasi diartikan sebagai kekuatan atau aturan rakyat. Bangsa Indonesia telah menjamin pilihan sejak para pendiri bangsa untuk mempersiapkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Demikian pula sama halnya dengan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang telah dilakukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum adanya perubahan. Namun, tak selamanya negara yang demokrasi menjamin tegaknya HAM. Karena Janajri M. Ghaffar menyebutkan demokrasi dan HAM bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perlindungan HAM adalah tujuan sekaligus persyaratan bagi berjalannya demokrasi. Sebaliknya, kegagalan perlindungan dan penghormatan HAM akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Sebagaimananya banyak yang terjadi di negara-negara yang berkembang dalam kehidupan demokrasi, termasuk Indonesia, sering terkecohnya pada format politik yang kelihatannya demokrasi, tetapi dalam praktiknya otoriter, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Selanjutnya dalam hubungannya dengan informasi hukum dan kerangka aspek dasar demokrasi. Pemerintah harus secara sistematis menerapkan informasi yang telah ditetapkan atau yang didasarkan kepada elemen-elemen konsep hukum seperti struktur hukum, norma hukum, dan budaya hukum. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
dan akan dilanjutkan kepada Saudari Agus Aini Purnama.